Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد. Ikhwati wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum ilaikum, yang semoga selalu diberikan, dilimpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau yang mencintai beliau, mengikuti jejak beliau, berpegang teguh dengan sunnah beliau, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi beriman kepada beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwati wa akhwati fiddin, ahsanallahu ilaikum. Di pagi yang penuh berkah ini, yang mana semoga kita masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan keberkahan bagi seluruh umat beliau di pagi hari beliau dengan sabdanya yang mulia, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Oleh karena itu pagi hari merupakan salah satu bagian atau waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan keberkahan yang banyak. Disitulah para malaikat turun memberikan fadilah dari Allah, membagikan rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan segala yang dibutuhkan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fid din, assalamualaikum ilaikum. Terkait dengan hal itu, maka kita harus melihat bahwasanya betapa luas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan rizki kepada kita, yang rizki itu baik secara zahir maupun batin kita rasakan secara langsung ataupun tidak kita rasakan secara langsung. Sejak Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita ke dalam dunia ini, Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah telah melimpahkan rizki. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rizki setelah kehidupan adalah diberikannya rizki berupa penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang semua itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para mufassir, ahli tafsir, mereka menyatakan tujuan kehidupan kita sebagai manusia itu dua. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menyembahku. Kemudian yang kedua, agar kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua rizki dan nikmat, atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langit, bumi, segala isinya untuk disediakan kepada manusia, untuk manusia. Allah memberikan tuntutan bagi manusia, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fid din, assalamualaikum ilaikum. Rizki menurut para ulama, ketika mereka ini dari tinjauan ulama ahli tafsir terutama ya, dalam mausu'ah di tafsir mawdu'i Al-Qur'anil Karim disebutkan bahwasanya makna dari rizki adalah al-'atha, pemberian. Makna lughawiyah secara bahasa yang namanya rizki artinya adalah pemberian. Ya. Lebih khusus para ulama menyebutkan bahwasanya namanya ar-rizq ma yadullu ala ta'in liwaqtin, yaitu rizki adalah pemberian yang memiliki tenggang waktu tertentu. Jadi pemberian itu tidak terus-menerus, ada tenggang waktu tertentu. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah yang namanya rizki, para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya rizki adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat itu namanya rizki. Itu namanya rizki. Dan rizki ketika di dunia itu sifatnya adalah terbatas. Sedangkan rizki di akhirat sifatnya adalah abad. Selama-lamanya, tidak ada batas. Kita dapati rizki apapun yang Allah berikan kepada kita ada batasnya. Umur kita ada batasnya.
Mal, kekayaan ada batasnya. Rizki keluarga, anak, istri ada batasnya. Rizki jabatan ada batasnya. Rizki apapun yang nampak ataupun tidak nampak, atau zahir maupun batin. Rizki zahir itu contohnya adalah kekayaan, benda-benda, keluarga. Dan rizki batin contohnya adalah kesehatan, ilmu. Semuanya itu di dunia ada batasnya. Umur itu adalah rizki. Semuanya ada batasnya. Ya, itu ada batasnya. Agak pelan ya, karena lagi agak nggak enak badan. Dan rizki di dunia Allah subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan apakah itu makhluknya yang dicintainya atau makhluknya yang tidak dicintainya. Semuanya diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Artinya adalah Allah yang memberikan rizki. Allah yang menyediakan kehidupan. Allah yang memenuhi kebutuhan makhluknya. Allah tidak membeda-bedakan kafir ataupun dia dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, tetap diberikan rizki. Meskipun dia itu dalam kondisi demikian, apalagi yang dicintai oleh Allah, apalagi yang disayang oleh Allah, apalagi yang taat, apalagi yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepadanya rizki selama dia itu dalam kondisi hidup. Nah, Allah tidak membeda-bedakan. Satu contoh, iblis. Iblis laknatullah alaihi. Makhluk paling dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Tapi iblis diberikan rizki oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Hidupnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Padahal iblis itu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau kita sebagai manusia, ada seseorang itu merupakan seseorang yang wajib untuk melayani kita, berbakti kepada kita. Kita perintahkan, ternyata menentang. Dan justru bukan hanya menantang. Ya. Mungkin kita akan putuskan semua pemberian kita kepada orang tersebut. Tapi Allah tidak demikian. Iblis ketika diperintahkan untuk bersujud, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Kemudian beberapa ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, dan ingatlah ketika Allah Rabbmu kami, yaitu Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, berkata kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Allah berfirman, fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan. Wastakbara, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi orang yang ingkar. Di saat itu dia memiliki sifat, yang sifat itu adalah sifat-sifat penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggan melaksanakan perintah. Bukan hanya enggan, tapi diiringi dengan sombong. Bukan hanya sombong, diiringi dengan ingkar, kufur. Kalau sifat-sifat ini ada pada orang-orang yang kita tuntut padanya untuk melayani kita, berbakti kepada kita, maka tentu kita akan putuskan.
semua pemberian kita. Setelah melakukan itu, ditanya oleh Allah, ya iblis wa iblis, lima la tasjuda id amartuk, kenapa engkau tidak bersujud ketika aku memerintahkanmu? Lima khalaqtu biyadayya, dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jawaban iblis apa? Jawaban iblis menunjukkan kesombongannya. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ketika ditanya itu sombong, menentang, inkar, dan merasa dirinya lebih baik. Ya. Maka Allah melaknatnya. Setelah dilaknat, iblis itu berkata, Rabbi fangzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan. Allah kabulkan. Allah kabulkan keinginannya. Ditangguhkan sampai hari kiamat. Apakah sampai hari kiamat itu iblis dibiarkan? Tidak. Iblis diberikan rizki, diberikan makan, diberikan kedudukan, diberikan pasukan-pasukan, bahkan diberikan anak istri, berkembang biak, diberikan segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rizki, sampai kepada makhluk yang paling menentangnya sekalipun. Maka bagi seorang mukmin, tidak boleh dia berputus asa dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah iblis. Tidak boleh berputus asa dari berdoa kepada Allah untuk minta rizki. Lihatlah iblis. Kalau ada seseorang itu yang dia berputus asa dari berdoa kepada Allah, maka lihatlah bagaimana iblis itu, dia dengan keyakinannya setelah dia bermaksiat kepada Allah, berdoa minta kepada zat yang dia maksiati. Dia berdoa meminta kepada Allah yang baru saja dia ingkari, baru saja dia sombong, baru saja dia enggan, baru saja dia maksiati perintahnya. Dengan percaya dirinya, dia berkata, "Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Ya. Allah kabulkan. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang yakin kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah, mengharapkan cintanya Allah, berusaha melaksanakan perintah Allah, berusaha untuk menjauhi larangan Allah, justru dia tidak memiliki keyakinan dalam doanya, dalam rizkinya, sebagaimana keyakinan iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin bisa demikian? Ketika timbul rasa kita tentang keengganan untuk berdoa, timbul keengganan kita putus asa dalam berdoa, tengok iblis. Lihat iblis. Dengan kemaksiatannya dikabulkan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat Ar-Razzaq. Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Itu Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya, menetapkan rizki, menyediakan segala yang bermanfaat bagi makhluknya, memberikan segala yang dibutuhkan oleh makhluknya, dan tidak membeda-bedakan makhluk-makhluknya. Maka ketika rizki pada seseorang itu lebih daripada orang yang lain, tidak menunjukkan kecintaan Allah pada orang tersebut, tidak menunjukkan keridhaan Allah pada orang tersebut. Ya. Di sini kita tidak boleh untuk hasad, iri dan rizki, karena kelebihan rizki pada seseorang bukan menunjukkan cintanya Allah pada orang tersebut. Dan kita juga tidak boleh
menganggap bahwasanya ketika kita diberikan rizki oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah itu cinta dan ridha dengan kita. Sering di media sosial itu, ketika dia mendapatkan keuntungan jualan, kemudian dengan percaya diri mengatakan rizki anak soleh. Ya. Sering kita dapat rizki anak soleh. Dengan percaya dirinya bahwasanya rizki yang dia dapatkan itu karena kesolehan dia. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena adanya rizki seseorang dari Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan bahwasanya dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang rizki Allah Subhanahu wa taala ada yang berupa nikmat. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki sebagai nikmat. Dan ada yang rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai azab. Ini harus diperhatikan oleh seorang muslim terkait dengan rizki. Ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan ada sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rizki itu sebagai azab bagi dia. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dalam rangka untuk istidraj. Diberikan rizki yang banyak, nanti kemudian direnggut dia dengan azab yang lebih pedih. Ya. Paham? Sehingga rizki jangan dipahami ketika seseorang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berarti seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang mukmin terkait dengan rizki itu. Yang pertama, kita harus menumbuhkan keyakinan, memelihara keyakinan bahwasanya rizki itu dari Allah, bukan dari yang lain. Rizki itu dari Allah, bukan dari yang lain. Sumber rizki itu Allah. Yang memberikan rizki Allah. Yang mengatur rizki Allah. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Sehingga orang kafir pun, orang Quraisy pun, ketika ditanya tentang rizki, dia akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Saba ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, siapakah yang berizki kepada kalian dari langit dan bumi? Kemudian katakan kepada mereka bahwa yang berizki adalah Allah. Dan ketika ini dikatakan kepada orang Quraisy, orang kafir mengaku. Dalam surat Yunus ayat 31, Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa man yudabbirul amr." Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada orang-orang kafir. Tanyakan kepada orang-orang kafir. Siapakah yang berizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki segalanya? Pendengaran kalian, penglihatan kalian. Siapakah yang menghidupkan kalian setelah dari kematian kalian? Dan siapakah yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Dan siapakah yang membagi segala urusan? Rizki, takdir, umur, kesehatan, ilmu. Siapakah yang membagi? Allah berfirman, "Fasayaquluna Allah." Niscaya orang-orang kafir itu mengatakan Allah. Niscaya orang-orang kafir itu akan mengatakan Allah. Ini dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Faqul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mengakui adanya Allah, mengakui Allah memberi rizki, mengakui Allah pemilik langit dan bumi, mengakui Allah yang mengatur segalanya. Dan ini disebut dengan rububiyah. Orang kafir tidak menentang Allah, tidak. Tidak.
Mereka fasayaqulun Allah, mereka akan berkata Allah yang mengatur itu semua. Ini Allah sendiri yang berfirman dalam surat Yunus ayat 31. Sehingga ketika seseorang hanya sekedar mengakui Allah pencipta, Allah pemilik alam semesta, Allah pengatur alam semesta, tidak membedakannya sebagai mukmin dan kafir, dan tidak memasukkannya sebagai seorang mukmin. Karena hal itu diakui oleh orang kafir. Diakui oleh orang kafir. Sehingga pengakuan-pengakuan seperti itu tidak membedakan, bukan menjadi pembeda antara seorang mukmin dan kafir. Yang membedakannya adalah apa? Dalam masalah ibadah. Orang kafir mengakui Allah sebagai pemilik, pencipta, pengatur, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah, atau menduakan ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Ketika dikatakan kepada mereka, sembahlah Allah, katakanlah kalimat la ilaha illallah, tinggalkanlah para tauhid. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 ayat yang ketiga, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada selain Allah, pohon-pohonan, kuburan-kuburan dan lain-lain. Itu bukan beribadah kepada mereka, tapi tujuannya apa? Agar bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kesalahan fatal mereka. Mereka mengaku beribadah kepada Allah, tapi melalui yang lain, tapi dengan menduakan pada yang lain. Maka Allah berfirman, wa annal masajida lillah, dan sungguhnya masjid-masjid kepunyaan Allah. Masjid itu bukan kepunyaan siapa-siapa. Semua masjid itu milik Allah. Allah berfirman dalam surat Jin, Al-Jin, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah ada yang lain selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada yang lain. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kufur. Mereka berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada yang lain. Yang dituntut dalam Islam adalah disuruh mereka orang-orang kafir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya adalah an-nafi, menghilangkan semua ilah, semua sembahan-sembahan. Illallah, kemudian itsbat, menetapkan semua itu hanya untuk Allah. Itulah yang membedakan antara kafir dan mukmin. Bukan pengakuan Allah pengatur, bukan pengakuan Allah pencipta, pemilik seluruh alam semesta. Itu fitrah. Itu fitrah. Fitrah semua manusia, mereka mengakui Allah sebagai pemilik, pencipta dan mengatur alam semesta. Ikhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal itu, seorang mukmin jangan sampai dia itu menetapkan ada pemberi rizki selain Allah. Jangan sampai dia menetapkan ada pengatur rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini, meneguhkan dalam hatinya bahwasanya pemberi rizki adalah Allah. Pengatur rizki adalah Allah. Maka dengan hal ini tidak diperkenankan, tidak dibolehkan bergantung dalam masalah rizki kepada selain Allah. Sudah banyak kaum muslimin terjerumus bergantung rizki pada selain Allah. Bergantung rizki pada jualannya. Bergantung rizki pada pekerjaannya. Bergantung rizki pada pemimpin-pemimpinnya. Kita harus meluruskan, meneguhkan bahwasanya rizki itu adalah dari Allah. Dan yang namanya rizki, sebagaimana pengertian tadi di awal, semua pemberian Allah itu namanya rizki, baik zahir maupun batin. Kita harus membuka mindset kita
bahwasanya rizki tidak hanya duit. Ada rizki yang zahir, uang, keluarga, benda-benda yang kita miliki, motor, sepeda, mobil, rumah, tanah. Dan ada yang batin, kesehatan kita, ilmu kita, ketenangan kita, cinta kita. Itulah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus buka selebar-lebarnya bahwasanya rizki itu tidak hanya bergantung pada uang. Artinya tidak hanya uang. Orang mengatakan bahwasanya ketika diminta bantuan sesuatu, tolong pinjami saya uang, dia mengatakan insya Allah kalau ada rizki. Seolah-olah tidak ada rizki yang dia miliki. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus buka bahwasanya, buka otak kita, hati kita, bahwasanya rizki itu bukan hanya uang. Maka dengan kita menyadari bahwasanya rizki bukan hanya uang, kebergantungan kita bukan pada makhluk. Kita bergantung pada pekerjaan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwasanya rizki itu hanya uang. Kita bergantung pada jualan kita, dagangan kita. Kenapa? Karena kita menganggap bahwasanya rizki adalah uang. Padahal kesehatan kita lain-lainnya. Ada banyak yang lebih baik Allah berikan dari uang. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang itu bangun di pagi hari, antum, kita semua bangun di pagi hari, memiliki tiga hal. Yang pertama, diberikan oleh Allah kesehatan. Diberikan oleh Allah kesehatan. Mana yang lebih berharga? Kesehatan atau keuangan, kekayaan? Tentunya kesehatan kita. Tapi berapa banyak itu hanya sekedar di mulut. Ya, bahwasanya kesehatan lebih berharga, lebih baik daripada kekayaan, itu kita hanya di lisan. Ternyata banyak orang yang menetapkan di dalam kalbunya atau dia meyakini bahwa uang lebih berharga daripada kesehatannya. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang itu di pagi hari diberikan pertama kesehatan, yang kedua lingkungan yang aman, dia sehat, lingkungannya aman. Banyak orang-orang yang kaya raya, tapi ada di ICU, ada di rumah sakit, sekedar menikmati kekayaannya nggak bisa, uangnya miliaran, tapi masuk setetes air, dia kesakitan. Masuk sesuap makanan, dia kesakitan. Kalau seorang di pagi hari diberikan kesehatan. Yang kedua, keamanan. Banyak di antara negeri-negeri yang di dunia ini diberikan warganya sehat, tapi kondisinya tidak aman. Ketakutan, peperangan, bahkan terancam kehidupannya, nyawanya. Tidak ada manfaat kekayaannya, tidak ada manfaat kesehatannya. Artinya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat, ada makanan yang tersedia di pagi itu. Yang ketiga, ada makanan yang tersedia di pagi itu. Apapun makanan, sedikit minuman, atau misalnya sebungkus megono atau apa. Kata Rasulullah SAW, kalau kita memiliki tiga hal itu, berarti kita memiliki dunia seisinya. Ya. Kita ini sehat, lingkungan kita aman, dan kita bisa makan di pagi hari, itu kita memiliki dunia seisinya. Tapi betapa banyak di antara kita yang melalaikan hal ini. Tidak melihat hal ini sebagai nikmat yang besar. Kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini apa? Yang paling agung.
Iman, ahsan. Iman dan hidayah. Iman dan hidayah adalah nikmat yang paling besar. Dan itu ajma'al ulama. Sepakat para ulama, a'zamun ni'mah minallah fid dunya al-iman wal hidayah. Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya di dunia adalah iman dan hidayah. Kita di atas Islam. Ali bin Katsir rahimahullah, mufassir masyhur terkenal, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat ini berkaitan dengan Islam, hidayah, keimanan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku, yaitu nikmat agama. Dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Maka apa kata Ibnu Katsir? Beliau membuka tafsirnya saat ini. Hadhihi akbaru ni'amillah azza wa jalla. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling agung di dunia adalah iman, hidayah. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan muslim. Maka ketika kita melihat nikmat Allah, rizki Allah paling besar adalah iman, maka hal lainnya itu adalah ziyadah, tambahan. Hal-hal lainnya adalah ziyadah, tambahan. Kalau kita melihat besarnya nikmat ini diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, para nabi dan rasul. Diberikannya nikmat dan hidayah itu pada orang-orang yang dipilih oleh Allah, para nabi dan rasul. Diturunkan kepada mereka wahyu lewat para malaikat. Kemudian nikmat ini diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah setelah nabi dan rasul. Sebagian ulama ketika membandingkan antara Salman Al-Farisi dan Abu Jahal, mereka berkata, Allah memberikan nikmat hidayah kepada orang yang jauh nasabnya dari Rasulullah SAW, Salman dari Persia, dan Allah menolak nikmat hidayah ini kepada orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, Abu Jahal. Abu Jahal adalah paman yang paling mencintai Rasulullah SAW. Sebelum beliau mendapatkan wahyu, sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Sehingga ketika kelahiran Rasulullah SAW, ketika beliau SAW lahir, saking senangnya Abu Jahal ini, disebutkan dalam kitab-kitab sirah, menyembelih 100 ekor onta. Bapak Ibu bisa bayangkan, kaum muslim bisa bayangkan, saking senangnya lahirnya Rasulullah SAW, yang dia lakukan menyembelih 100 ekor onta karena senangnya lahirnya keponakannya. Dan selalu disanjung-sanjung, ibaratnya bahasa kitanya itu di kudang-kudang ya. Rasulullah SAW selalu di kudang-kudang. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi, dia adalah orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menolak hidayah terhadap Abu Jahal, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang tidak kenal dengan Nabi SAW. Salman Al-Farisi. Dan kita ini, Bapak Ibu sekalian, ikhwatul muslim, kita ini bukan anak Nabi. Kalau keturunan iya, keturunan Nabi Adam, ya. Tapi anak Nabi bukan. Padahal anak Nabi
banyak ditolak hidayah. Kan'an, anaknya Nabi Nuh, ditolak hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bapaknya Nabi. Ya. Bapaknya Nabi ada yang ditolak. Azar, bapaknya Ibrahim alaihissalam, ditolak hidayah oleh Allah. Bukan kerabatnya Nabi. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, ditolak hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah SAW meminta hidayah untuk Abu Talib, Allah berfirman menurunkan surat Al-Ahzab 33. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, enggak bisa. Engkau cinta kepada Abu Talib, enggak bisa engkau memberikan hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita ini keluarga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, keturunan Nabi bukan, bahkan bangsanya para Nabi bukan. Bangsanya para Nabi itu adalah Bani Israel, bangsa Arab. Kita bukan bangsa Bani Israel, kita bukan bangsa Arab. Ternyata Allah berikan kita hidayah. Allah berikan kita iman. Patut kita syukuri rizki paling besar di dunia. Kemudian rizki yang paling besar di akhirat apa? Apa rizki paling besar di akhirat? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki paling besar di akhirat bukan surga. Rizki paling besar di akhirat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah rizki yang paling besar. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan penduduk surga ke dalam surga, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap wajahnya agar penduduk surga itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabda beliau dalam riwayat Muslim ini, "Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim min nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh penduduk surga melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata para ulama berdasarkan dari sini adalah nikmat yang paling besar. Kita di dunia membayangkan bidadari, ya, cantik, ya, molek, seterusnya. Kita membayangkan emas dan peraknya surga. Kita membayangkan istana-istana keindahan, nikmat-nikmat makanannya. Tapi ternyata bukan itu. Nikmat yang paling besar bukan itu. Nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin, ahlul ilm yang mereka memiliki iman dan ilmu, fokusnya di sini. Dia kenikmatan paling besar adalah iman dan hidayah, dia fokus di situ. Nikmat yang paling besar di akhirat adalah melihat wajah Allah, adalah fokus di situ. Dan seseorang itu berbeda-beda dalam melihat nikmat sesuai dengan kondisi keimanannya. Ada yang melihat bahwasanya nikmat paling besar adalah jabatannya. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi keimanannya. Ada yang melihat nikmat terbesar adalah keluarganya, sesuai dengan kondisi keimanannya. Ada yang melihat nikmat terbesar itu adalah dia diberikan istri yang cantik. Ada yang melihat bahwa nikmat yang besar diberikan kekayaan, disanjung-sanjung oleh manusia, sesuai dengan tingkat keimanannya. Sebagaimana seseorang itu, kita di dunia melihat sesuatu benda, anak kecil itu dia tahu tentang emas. Taunya apa? Mainan, kartu. Ada emas di situ, di toko itu ada emas sama kartu. Anak kecil pilihnya kartu. Paham antum? Dia nggak akan pilih emas, nggak akan. Meskipun emas di situ emas batangan 25 gram,
sama kartu yang harganya 2.000 ditunjukkan pada anak kecil, beli yang mana atau dikasih yang mana, anak kecil pilihnya kartu. Padahal kita orang dewasa, buat apa kartu? Cuma untuk begini-begini, mainan dibuang, dilempar, mainan cuma dilempar. Cari mana yang atasnya, mana yang bawahnya, habis itu teriak-teriak seneng. Karena disitulah tingkat akalnya. Demikian juga ilmu akan membuat seseorang sesuai dengan tingkat ilmu dan imannya. Orang yang melihat dunia dengan dunia sebagai perhiasannya, istri yang cantik, harta kekayaan, terus kemudian jabatan yang tinggi, sesuai dengan tingkat keimanannya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan keimanan, maka dia akan melihat bahwasanya itu tidak seberapa dibandingkan dengan iman, dibandingkan dengan hidayah, dibandingkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, "Laulam yuqin Muhammad bin Idris annahu yarallah lima abadallah azza wa jalla." Dalam riwayat Al-Hakim. Kalau bukan karena, beliau berkata ya, kalau bukan karena Muhammad bin Idris, itu menunjuk diri beliau sendiri. Beliau, Imam Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Kalau Muhammad bin Idris itu tidak yakin dengan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka buat apa dia itu beribadah kepada Allah? Buat apa beribadah kepada Allah? Beliau menafikan semua hal kalau bukan dalam rangka untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan rizki itu, harus diyakini bahwasanya rizki manusia itu sudah ditetapkan. Makhluk-makhluknya semuanya ditetapkan. Maka tidak boleh kita ini khawatir rizki. Gak boleh. Saya pernah dalam kajian ibu-ibu itu ya, pernah bertanya dalam kajian ibu-ibu. Ibu-ibu yakin bahwasanya ibu-ibu itu rizkinya ditetapkan oleh Allah. Serentak menjawab, yakin. Yakin bahwasanya anak-anak ibu rizkinya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin. Kemudian saya bertanya kembali, kenapa takut dengan masa depan anak? Kenapa takut dengan kehidupan anak masa depan? Bahkan sebagiannya misalnya tidak mau punya anak lebih dari 2, lebih dari 3 karena apa? Takut tidak bisa makan. Takut tidak bisa tidak mendapatkan kehidupan. Allah berfirman, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang berizki kepada kalian dan kepada mereka anak-anak kalian. Kenapa di antara kita ini masih takut tentang rizki? Padahal rizki sudah ditetapkan. Dan ini kalau ditanya satu persatu kita ini, ditanya ya, yakin gak kalau rizki itu sudah ditetapkan? Kita semua akan menjawab, yakin. Tapi banyak itu hanya sekedar di lisan. Hanya sekedar di lisan. Tidak sampai masuk ke dalam kalbu. Bahwasanya rizki sudah ditetapkan. Para ulama mengibaratkan tentang seorang anak bayi tadi. Tadi dalam ayat tadi itu ya. Dalam surat An-Nahl tadi bahwasanya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengerti apa-apa. Kalau memberi pendengaran, penglihatan. Kalau seandainya seorang anak kecil, anak bayi, orang tuanya tidak mau untuk memberikan rizkinya, dibuang. Apakah berhenti rizkinya? Tidak. Kalau Allah masih menetapkan rizkinya, dia akan mendapatkan rizki. Bahkan diambil oleh orang yang jauh lebih baik kehidupannya dari orang tuanya. Kita dapat di kehidupan banyak. Anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, kemudian anak-anak itu diambil oleh orang yang lebih baik kehidupannya dari orang tuanya. Maka dari sini karena rizki ditetapkan, ikhwah,
Kita tidak boleh putus asa dan rizki. Tidak boleh keluar dari keyakinan bahwasanya kita tetap diberikan rizki. Dan jangan di antara kita menganggap kita bisa memotong rizki orang lain. Banyak orang yang itu dia sombong. Dia mengatakan kamu akan punya rizki. Atau seorang yang memiliki kepemimpinan, kemudian dia berusaha untuk memotong rizkinya, bawahan-bawahannya, dia pecat. Dia beranggap bahwasanya kalau bawahannya dipecat, dia tidak akan mendapatkan rizki. Atau ada orang yang dia itu berusaha untuk memfitnah, memahami seseorang. Terus kemudian mengapa bahwasanya dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, tidak akan berkembang, tidak akan sebagainya. Ada suatu kejadian seseorang ya, yang dia itu dibunuh karakternya, difitnah lembaganya, nah, yang dia bina itu difitnah. Kemudian donatur-donaturnya didatangin, diputus semua supaya donaturnya tidak menyumbang kepada lembaga itu, tidak menyumbang kepada lembaga itu. Kemudian akhirnya donaturnya putus, dan orang itu, beberapa orang, sekelompok orang itu mengatakan, lihat itu, gak ada donaturnya sama sekali. Gak ada yang mau untuk memberikan donatur. Maka kemudian pembina dari lembaga itu mengumpulkan beberapa orang yang masih bersamanya. Kemudian dia berkata, saya mendidik kalian. 6 tahun saya mengajarkan kalian Fathul Majid, Kitab Tauhid, syarah Kitab Tauhid. Saat ini justru waktunya untuk membuktikan kalian tentang tauhid kepada Allah. Dimusuhi oleh semua orang, banyak orang. Hanya tinggal beberapa orang. Diputus semua donaturnya. Kemudian pembina donatur mengatakan ini adalah justru menunjukkan bagaimana penerapan dari tauhid kalian. Kalian mau tawakal kepada donatur yang dia punya mobil 5, punya motor sekian, yang menyumbang kepada kalian paling sekian juta, sekian puluh juta, atau orang-orang bantu kalian, atau justru tawakal kalian kepada pemilik donatur, tawakal kalian kepada pemilik semua makhluk. Dikatakan kepada pengurus-pengurus yang tinggal beberapa orang itu. Pengurus yang tadinya itu dia down, tidak ada bantuan, tidak ada yang membantu, dimusuhi dan sebagainya, muncul tawakal kepada Allah, bukan kepada manusia. Tawakal kepada pemilik rizki, bukan kepada penyebab datangnya, bukan kepada wasilah datangnya rizki. Dan beberapa saat kemudian Allah tunjukkan, Allah buktikan. Sebagian yang mereka tutup 1-2 jalan rizkinya seseorang, Allah buka 1000 jalan. Maka kita ikhwah, ketika ada seseorang yang dia itu merasa bahwasanya dia diputus rizkinya, jalan rizkinya lewat sesuatu, atau dia merasa bisa memutus seseorang dari jalan rezeki seseorang, maka janganlah dia seperti ini. Tidak dibolehkan. Karena rizki itu Allah yang mengatur. Rizki itu adalah Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidaklah ada binatang yang merayap di bumi, baik di atas bumi maupun di dalam bumi, kecuali Allah sudah menetapkan rezekinya.
Allah sudah menetapkan rizkinya. Dan rizkinya ini tidak bisa diputus oleh makhluk. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah yang maha mengetahui di mana tempat tinggalnya dan di mana simpanan rizkinya. Di mana tempat tinggal rizkinya dan di mana simpanan rizkinya. Kullu fi kitabin mubin. Semuanya itu sudah ada ditetapkan dalam kitab yang nyata. Di lembaran takdir. Ada di lembaran takdir. Maka Rasulullah SAW mendidik seorang anak kecil, Ibnu Abbas, anak kecil umur 7 tahun. Beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, ihfazillah, yahfazka." Wahai anak kecil, jagalah Allah, nanti Allah akan menjagamu. Ya ghulam, wahai anak kecil, ihfazillah, tajid tujahak. Jagalah Allah, nanti engkau akan mendapati Allah yang menuntunmu. Kita harus menjadikan Allah segalanya. Nanti Allah yang akan menjaga kita. Kita harus menjadikan Allah segalanya. Nanti Allah yang akan membimbing menuntun kita. Di dalam akhir hadis itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya gulam, wahai anak kecil, lau istamatil ummah, jin insuha wa jinnuha, awwaluha wa akhiruha." Kalau seluruh umat ini, jin dan manusianya, dari awal sampai akhirnya, mereka berusaha untuk memberikan satu manfaat kepadamu, memberikan satu manfaat, memberikan satu rizki kepadamu. Kata Rasulullah SAW, la yanfa'uka. Mereka enggak akan bisa memberikan rizki kepadamu sedikit pun. Illa qad kataballahu laka, kecuali rizki itu sudah ditetapkan untukmu. Kalau seluruh makhluk berusaha menolong kita, berusaha membantu kita, berusaha memberikan sesuatu kepada kita, tidak akan bisa mereka memberikan apapun, kecuali itu sudah ditetapkan di takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tekankan di qalbu kita, di keimanan kita. Sebaliknya, kalau seluruh makhluk, manusia dan jinnya, awal sampai akhirnya, sejak diciptakannya iblis sampai hari kiamat, sejak ciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka bersama-sama ingin mencelakakan kecelakaan kepada kita, memberikan satu madarat kepada kita. Kata Rasulullah SAW, la yadurruka illa qad kataballahu laka. Tidak akan bisa memberikan satu madarat pun kepada kita, kecuali itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ini sudah ada dalam akal kita, sudah ada dalam pikiran kita, sudah ada dalam keyakinan kita. Tapi tatbik, penerapannya, perwujudannya dalam kehidupan belum banyak kita. Belum banyak kita yang menerapkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menutup hadisnya apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah diangkat, takdirnya sudah tidak ditulis lagi. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran takdirnya sudah kering, tidak berubah. Takdir rizki kita, takdir kebaikan kita, takdir keburukan kita sudah dicatat oleh Allah. Lalu kita di mana menerapkannya? Tinggal kita menerapkan itu dalam kehidupan kita. Menebalkan keyakinan kita tentang hal itu. Dan itu Rasulullah SAW didik kepada anak kecil yang berumur 7 tahun. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadakum, sungguhnya salah antara kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari menjadi nutfah, kemudian 40 hari menjadi mudghah, kemudian terus setelah itu apa? Ditetapkan 4 perkara. Dan ini mengalami kita semua mengalami. Kita ini ada di perut ibu kita 40 hari ketiga atau 4 bulan, kita ini sudah ditetapkan
Apa yang ditetapkan? Bikutubi rizki. Takdir rizkinya sudah kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalihi, kematiannya. Wa amalihi, amalnya. Kemudian wa syaqi am sa'id. Kehidupannya dia masuk surga atau masuk neraka. Ditetapkan semua manusia ketika ada di perut ibu, rizkinya. Maka banyak para ulama salaf mereka mengatakan ada dua hal yang tidak pernah aku takutkan karena pasti akan mencariku. Ada dua hal yang tidak pernah aku takutkan karena akan mencariku. Yang pertama rizki, yang kedua kematian. Kalau kita jauh dari rizki, Allah akan dekatkan rizki itu. Kalau kita jauh dari kematian, Allah akan dekatkan kematian itu. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan salah satu hadis tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu melihat ada malaikat maut, malaikat kematian, malakul maut, ada di pojok satu tempat. Dia memandang pada seseorang. Dia memandang pada seseorang. Nabi Sulaiman itu menawarkan kepada rakyatnya. Kemudian dipilih salah satu orang. Dan ketika dipilih seorang itu orang yang dipandang oleh malaikat maut itu. Jadi malaikat maut itu memandang seseorang itu, dia dipandang orang itu. Terus kemudian ditanya, apa yang kau inginkan? Maka kata orang tersebut, aku ingin terbang ke India. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan angin untuk menerbangkannya ke India. Dan malaikat mautnya mengikuti. Dan kemudian mati di India. Jauh dari tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu kemudian datang lagi malaikat maut kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bertanya, aku melihat engkau tadi itu memandang seseorang. Dan memandang seseorang, kemudian orang itu minta untuk diterbangkan ke India. Dan kau mengikutinya. Kata malaikat maut, Allah mentakdirkan dia mati di India. Tapi dia ada di sini. Ya, dia ada di sini, ada di hadapan Nabi Sulaiman. Padahal Allah mentakdirkannya matinya di India. Dan ternyata kemudian dia minta, dia sendiri yang minta untuk diterbangkan ke India. Dan kemudian mati di sana. Ini rizki dan kematian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ikhwah, harus kita yakini terkait dengan rizki itu. Rizki itu adalah ujian. Ya. Jangan menganggap semua rizki Allah itu nikmat. Rizki Allah itu ujian. Harta. Jangan mandang nikmat, bukan. Nabi Sulaiman alaihissalam yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku al-mulk, kerajaan, yang kerajaan itu tidak diberikan kepada orang setelahku, kemudian diberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang banyak. Ditundukannya syaitan, jin, hujan, angin, dan kerajaan-kerajaan yang luas, harta kekayaan. Ketika mendapatkan itu semua, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. An ashkur am akfur. Liyabluwani, untuk mengujiku. An ashkur am akfur. Sebagai ujian bagiku. Apa aku ini akan kufur atau aku ini akan bersyukur? Apakah aku ini akan bersyukur atau aku ini akan kufur? Banyak di mobil-mobil itu tulisan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Tapi dipotong. Kenapa tidak diteruskan? Liyabluwani, untuk mengujiku. An ashkur am akfur. Apakah ini bersyukur atau aku ini kufur? Harusnya lengkap. Ya. Allah berikan harta. Harta itu ujian.
Seperti tadi kita katakan, ada yang Allah berikan harta itu dalam rangka nikmat. Seperti kepada Nabi Sulaiman, jelas diberikan harta nikmat. Karena Nabi. Tapi kalau harta diberikan kepada kita, belum tentu nikmat. Orang diberikan harta yang banyak. Tapi setelah harta itu beberapa waktu masuk penjara, korupsi. Orang diberikan harta yang banyak, habis itu kemudian hartanya hilang, kemudian dia jatuh mental. Ujian. Allah diberikan istri yang cantik, anak-anak yang sehat, pandai, bagus-bagus. Ujian. Bukan sekedar nikmat. Ujian. Apakah dia bersyukur kepada Allah atau tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu" dalam surat Al-Anfal 28. Ketahuilah oleh kalian, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, itu adalah ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala keridhaannya, kecintaannya, surganya itu lebih besar dari itu semua. Banyak orang terfitnah dengan diberikan anak, wajar. Ya, cinta kepada anak itu wajar. Cinta kepada harta itu wajar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat." Diberikan indah dalam hati manusia itu cinta kepada syahwat. Minan nisa, pada wanita, cinta kepada wanita. Wal banin, kepada anak-anak. Wadzhab wal fiddah, emas dan perak, kekayaan. Itu wajar. Wajar. Tidak dilarang di dalam Islam, tidak dilarang dalam Islam. Tidak dilarang. Jadi kalau kita ini cinta kepada keluarga, anak, istri, kepada harta, tidak dilarang. Sebagaimana sebagian orang yang menganggap sebagai orang zuhud, kemudian dia tidak cinta kepada istrinya, tidak cinta kepada anaknya, tidak cinta kepada harta. Ini bukan demikian, bukan. Justru Islam itu membolehkan. Membolehkan. Tapi jangan melewati batas. Ya. Jangan melewati batas. Kita boleh cinta kepada wanita, istri-istri kita. Kita boleh cinta kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Emas, perak, boleh. Dan itu ujian, fitnah. Apakah cinta kita kepada mereka itu menjadikan kita kufur kepada Allah? Atau justru cinta kita kepada mereka itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah? Itu ujian. Maka sebagian nikmat yang diberikan oleh Allah, sebagian rizki, justru itu menjadi azab. Menjadi azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum." Dalam surat At-Taghabun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu Allah jadikan musuh bagi kalian. Kalau musuh itu nikmat apa azab? Azab. Orang diberikan istri, ada yang diberikan istri itu menjadi nikmat, dia bahagia dengan istri, adanya istri. Dia senang dengan adanya istri. Dan justru ada orang diberikan rizki yang bagi orang lain itu nikmat, bagi dirinya justru merupakan azab. Waktu masih bujang, sehat, seger, penuh ceria. Tapi begitu memiliki istri, kurus, kering. Mukanya itu demek, sumpek. Dia penuh kesengsaraan. Jadi ada sebagian diberikan istri, padahal istri adalah rizki. Istri adalah rizki.
Tapi justru diberikan dengan rizki itu, dia menjadi adab. Jabatan, sama. Kesehatan, sama. Ilmu juga sama. Ada yang justru diberikan oleh Allah ilmu, yang bagi orang lain ilmu itu menjadi rizki, menjadi nikmat. Rizki itu menjadi nikmat. Tapi bagi sebagian orang ilmu itu justru menjadi adab. Ketika dia itu masih dalam kondisi awam, tidak memiliki banyak ilmu, rajin ibadah, tapi sekolah tinggi-tinggi, justru dia semakin jauh dari Allah. Ada kisah Abdullah Al-Qasimi, seorang yang dulunya adalah ulama di Saudi, namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia menulis kitab tentang tauhid, bantahan terhadap ateis. 2 kitab, 2 jilid kitab. Sampai para ulama menyebutkan dia telah membeli dengan kitab itu surga. Karena membantah dengan sangat bagus, sehingga orang-orang yang mengingkari Allah itu tidak akan bisa untuk membantah kembali. Sabar ulama ujinya, dia telah membeli surga dengan kitab itu. Kemudian dia pindah ke Mesir. Setelah itu dia pindah ke London. Dan meninggal mati dalam kondisi sebagai seorang ateis. Na'udzubillah. Dan dia mengatakan bahwasanya kenabian itu adalah jabatan. Dan Nabi Muhammad SAW membawa Islam itu karena tidak puas dengan kondisi masyarakat. Ada lagi yang antum kenal, Musailamah Al-Kadzdzab. Kenal ya? Musailamah kenal? Siapa dia? Nabi palsu. Siapa dia? Dulunya adalah seorang sahabat. Tadinya dia seorang sahabat. Semakin bertambahnya dia ilmu, justru membuat dia akhirnya ketika dia pindah ke Yamamah, dia menulis surat kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, tolong bagi 2 wahyunya. Suruh malaikat Jibril datang kepadaku. Akhirnya kemudian mengaku sebagai nabi, diikuti oleh berapa orang? 10.000 pasukan. Pasukannya, bukan orang. Artinya di bawah pasukan itu ada orang-orang lain yang mungkin jumlahnya lebih banyak. Istrinya, anaknya, kerabatnya, mungkin 4 kali atau 5 kali lipat. Tapi dengan ilmu yang dia miliki, rasa sakit. Berikutnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kenal ada seorang pendeta namanya siapa? Bal'am bin Ba'awra. Orang kepercayaannya Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkan oleh Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada seorang raja. Oleh raja itu diberikan harta, istri yang cantik, semuanya. Sampai akhirnya justru menjadi musuhnya Nabi Musa. Dan dia memiliki satu keutamaan. Apa keutamaannya? Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Sehingga justru rajanya meminta dia untuk mendoakan Nabi Musa celaka. Dia awalnya tidak mau, tapi karena kenikmatan yang banyak akhirnya mau. Setiap dia kali mengucapkan doa, selesai lidahnya menjulur. Selesai menjulur sampai kemudian lidahnya menjadi sangat panjang menyentuh dada. Sampai lidahnya menjadi sangat panjang menyentuh dada. Ini contoh orang-orang. Contoh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kenikmatannya justru menjadikan dia diazab oleh Allah. Qarun. Mungkin kalau orang-orang zaman sekarang dipilih ditawarin menjadi Qarun, mau nggak? Kaya raya kafir, mungkin banyak yang milih. Iya nggak? Ya. Kaya raya kafir. Atau menjadi Fir'aun.
Diberikan nikmat begitu nikmat yang besar, tapi nikmatnya justru menjadi azab. Jadi ikhwah fiddin, sallallahu alaikum, kita harus melihat nikmat itu sebagaimana mestinya. Dan kita jangan menganggap bahwasanya semua rizki adalah nikmat. Kemudian yang kelima berkaitan dengan nikmat itu, maka kita wajib untuk memohon rizki kepada Allah. Disunahkan kita memohon rizki kepada Allah. Betapa banyak doa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita rizki. Bahkan ketika sholat 17 kali kita ini dalam sehari, yang mungkin kitanya nggak memperhatikan. Doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kita ini minta rizki kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, naikkanlah derajatku, berikanlah aku rizki. Kata ulama ahli fikih bermadzhab Syafi'i, ya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di situ ada 8 doa di dalam duduk di antara dua sujud. Tapi banyak kaum muslimin melalaikan, nggak mengucapkannya, doanya asal-asalan, bahkan nggak memperhatikan. Padahal kata Rasulullah SAW, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, tapi hati kalian harus yakin. Iblis tadi ya sudah kita ceritakan tadi ya. Hati kalian harus yakin doanya dikabulkan. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kita 17 kali minta doa rizki, tapi hati kita lalai dalam berdoa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Doanya saja kita entah apa yang lidah dan pikiran dan pendengaran kita ini nyatu apa enggak tahu. Lidahnya ngomong seperti itu, pikirannya kemana, pendengarannya kemana. Padahal di situ doa ada 8 doa yang itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ampunan dari Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah, ya. Rizkinya Allah, diangkat derajatnya. Antum perhatikan itu doa di antara dua sujud. Kalau seseorang itu memahami, mengetahui apa dibalik doa di antara dua sujud, maka dia akan bisa bersungguh-sungguh dalam doa di antara dua sujud, karena itu sangat dibutuhkan oleh dia. Dia pengen dapat rezeki, lah doanya kepada Allah lalai. Padahal waktu tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu sujud, dan sujud itu mengapit doa itu. Waktu tempat paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah di saat sujud, dan sujud itu mengapit doa itu. Sujud pertama kita doa itu, kemudian sujud lagi. Masya Allah. Kalau kita perhatikan betapa waktu itu waktu paling mustajabahnya di antara waktu-waktu mustajabah. Tapi kita lalai doa di antara dua sujud. Di dalamnya adalah doa minta rizki. Ikhwati fiddin ahsanallahu ilaikum. Ini berkaitan dengan rizki. Kemudian terkait dengan rizki itu, kita harus memahami dan mengetahui sebab-sebab. Karena rizki itu sudah dijamin, sudah diberikan oleh Allah. Tapi ada sebab-sebab yang membuat rizki itu barokah. Sehingga rizki itu tidak menjadi adab. Tapi rizki itu menjadi nikmat. Ya. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi adab. Sebagaimana tadi kita jelaskan, rizki itu ada yang ada yang menjadi nikmat dan ada yang menjadi adab. Bagaimana agar rizki itu barokah, tidak menjadi adab, justru itu menjadi nikmat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita mengambilnya dari ayat Al-Qur'an ya. Karena kita temanya adalah berkaitan dengan pintu-pintu keberkahan rizki di dalam Al-Qur'an. Jadi kita fokusnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah takwa dan taat kepada Allah.
Ketakwaan dan ketaatan kepada Allah membuat rizki yang diberikan oleh Allah itu menjadi nikmat dan tidak akan menjadi azab. Dia akan menjadi barokah. Apa sih yang namanya barokah? Yang namanya barokah, kata Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Manzur dan para ulama menyebutkan adalah ad-dawam was-sabat was-ziyadah wan-nama. Tetap terus menerus ya, bertambah dan berkembang. Berarti barokah. Nah, di sini ikhwah, kita harus kembali ke awal tadi, bahwasanya yang namanya rizki bukan hanya duit, bukan hanya uang. Sehingga ketika melihat ada orang yang kehidupan ekonominya misalnya jatuh bangun, bukan berarti dia tidak berkah. Karena rizki itu luas, sekali lagi rizki itu luas. Kita di pikiran otak kita dan hati kita harus kita lebarkan, harus kita luaskan. Bahwasanya rizki bukan hanya uang. Kita harus campakkan itu. Sebagai seorang mukmin, kita harus tinggalkan pemikiran bahwasanya rizki adalah uang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dalam masalahnya rizki. Ada kesusahan, diberikan jalan keluar. Sakit, diberikan kesembuhan. Ya. Ada sesuatu masalah terselesaikan, rizki dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dikira-kira dan disangka-sangka. Sekali lagi, ini bukan terkait dengan uang. Bukan hanya terkait dengan uang. Pernah datang seseorang mengadukan, "Ustaz, saya sudah berusaha bertakwa. Ya, taklim saya ikuti setiap saat. Sholat saya jalankan. Puasa sunnah, sholat sunnah, bakti sama orang tua. Pokoknya ketakwaan dan ketaatan saya lakukan. Tapi kenapa kehidupan saya begini-begini saja?" Karena dia melihat bahwasanya rezeki itu hanya kaitannya dengan uang. Bukankah dia berbakti kepada orang tua? Rezeki diberikannya hidayah. Tadi rezeki paling tinggi dari dunia, paling besar adalah hidayah. Orang tua banyak yang memiliki anak tidak berbakti kepada orang tua. Ada seorang dokter di Jakarta itu pernah cerita kepada saya tentang 3 orang. Dia punya binaan. Dia punya binaan, terus kemudian binaannya itu sudah tua. Ya, binaannya sudah tua dan dia menulis buku. Awalnya dia menulis buku tentang bagaimana cara untuk beasiswa ke luar negeri, mendidik anak supaya sukses dan seterusnya. Kemudian di akhir hayatnya dia menulis buku kebalikannya. Tidak perlu itu semua. Tapi bagaimana membuat anak-anak itu dia berbakti kepada orang tua. Dia punya 3 anak. Ada yang menjadi komisaris, pejabat, pokoknya itu tinggi manajer. Ada yang menjadi kepala pengadilan. Ada yang menjadi akademisi, dosen. 3 orang anak. Ibunya sakit. Semua anaknya itu sibuk. Tapi duit dikirimi, mau berapapun dikirimi. Ibunya hanya dikirim uang, padahal ibunya itu menginginkan bertemu dengan anaknya. Sampai ibunya meninggal, 2 anaknya nggak datang karena ada acara. Hanya 1 anaknya datang sebentar, mencium ibunya, kemudian pergi terbang. Kenapa? Karena ada jadwal
yang tidak bisa ditinggalkan. Dan dia memberikan uang banyak kepada orang-orang, tolong urus ibu saya. Hal ini membuat ayahnya sangat sakit. Buat apa beasiswa ke luar negeri? Buat apa sekolah tinggi? Buat apa memiliki kekayaan yang banyak? Tapi ketika ibunya sakit sampai ibunya wafat, gak bisa datang. Gak bisa datang. Seorang ustadz di Malaysia pernah bercerita. Dia memiliki kegiatan amal sosial. Biasa memiliki kegiatan amal sosial. Dia datang ke Panti Jompo. Dan ada seorang ibu-ibu yang dia tuh teriak, anakku, anakku. Padahal dia bukan anaknya. Tapi karena ustadz ini tidak mau menyakiti ibu tersebut. Akhirnya dia merangkul kemudian ibu padahal bukan ibunya. Terus kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau tidak pernah menjengukku? Kenapa engkau menaruhku di sini? Aku ingin pulang, aku ingin pulang. Akhirnya ustadz ini meminta kepada pengurus panti itu untuk membawa ibu ini seminggu saja di rumahnya. Seminggu di rumahnya. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Ibunya senang, ibu ini senang sekali dibawa ke rumahnya. Kemudian ketika sholat tahajud berjamaah, ustadz ini, istrinya dan ibu itu. Setelah sholat tahajud, istrinya mencium tangan suaminya. Dan ustadz ini mencium tangan ibunya. Ibu yang di Panti Jompo itu. Kemudian ibu itu menolak. Kemudian ustadz ini mengatakan, kenapa? Ini kan anak ibu. Kenapa ibu menolak? Kata ibu itu, kamu bukan anak saya. Kalau anak saya nggak mungkin seperti ini. Kamu itu bukan anak saya kan? Gitu. Anak saya nggak mungkin seperti ini. Anak saya nggak pernah mencium tangan saya. Anak saya meninggalkan saya di Panti Jompo. Anak saya rumahnya mewah memang. Sampai kemudian ibu itu berkata, nanti kalau saya meninggal, tolong jangan izinkan anak saya mengetahui kuburan saya. Jangan sampai anak saya menyentuh nisan saya. Kebanyakan anak itu, ketika dia itu masih orang tuanya hidup, tidak peduli. Tapi ketika orang tuanya meninggal, seolah-olah menjadi anak paling berbakti. Disedekahi setiap saat. Didatangi kuburan setiap saat. Padahal ketika hidup, tidak peduli sama sekali. Dan anaknya ini memiliki gelar Sri. Jadi orang terpandang di Malaysia, Sri. Sampai kemudian usai itu mengisi pengajian. Ada seorang yang dari tampangnya adalah seorang yang terpandang dalam pengajian itu, kemudian dia mendatangi ustadz itu dan marah-marah dan mengatakan, akan saya tuntut Anda karena membiarkan ibu saya seperti ini. Sampai ustadz itu kemudian berurusan dengan hukum. Tapi hukum memenangkan ustadz itu. Beberapa waktu kemudian ustadz itu kemudian mengisi pengajian lagi. Dan ada seorang yang datang lagi dan mengatakan, ustadz saya sudah bangkrut. Saya terlilit bank. Harta saya disita. Ini kesempatan terakhir saya. Tolong tunjukkan di mana kuburan ibu saya. Ustadz itu mengatakan enggak akan. Akhirnya orang terus mengatakan, tolong Ustadz, tolong. Hanya sekedar tunjukkan saja. Tunjukkan saya. Kemudian Ustadz itu mengatakan, ibu engkau memesan kepada saya bahwa engkau tidak boleh untuk memegang nisannya. Tidak boleh untuk memegang nisannya. Saya telah mengingkari janji dengan ibu Anda untuk memberi di mana tempat kuburnya. Tapi tolong jangan pegang nisannya. Artinya orang itu mengatakan, iya, saya nggak akan pegang nisannya. Ini ditunjukkan di mana kuburannya. Ketika ditunjukkan kuburannya itu, si bapak ini menangis dan dia menjerit, ibu, gitu, seperti biasa, gitu, menjerit. Kemudian dia melangkah ke arah kuburan.
Beberapa meter dari kuburan itu, tiba-tiba tangannya kaku, kemudian wajahnya kemudian pucat, dan mulutnya itu tertarik ke samping. Dan dia meninggal dalam kondisi kaku, dalam menyebut nama ibu. Allah kabulkan doa ibunya untuk anaknya itu. Anaknya tidak menyentuh nisan ibunya. Ibunya berdoa supaya anaknya tidak menyentuh nisan ibunya. Meskipun sudah ditunjukkan, meskipun sudah bertemu beberapa saat, Allah cabut nyawa anak. Di depan makam ibunya, dia meninggal. Depan ibunya dia meninggal. Ikhwah wa akhwati fiddin, ahsanallahu ilaikum. Ketakwaan seorang akan menjadikan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nikmat, bukan azab. Dan itu ketakwaan itu akan terus berlanjut, keberkahan rizki itu kepada anak-anaknya. Orang yang bertakwa kepada Allah, rizki yang diberikan oleh Allah akan berlanjut kepada anak-anaknya. Orang-orang tua di zaman dahulu, keluarga saya, teman-teman saya itu, ketika kita ini waktu kecil, mungkin jenengan yang seumuran dengan saya, ketika kita masih kecil mau ujian, orang tua itu yang sibuk puasa Senin Kemis. Orang tua yang sibuk sholat malam. Itu orang tua dari zaman dahulu. Dan melahirkan kita, menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan rizki yang banyak. Disebabkan karena ketakwaan orang tua kita. Dan antum perhatikan dalam surat Al-Kahfi, kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Di antara kisah perjalanannya, Nabi Khidir itu memperbaiki bangunan yang roboh. Dan di dalam bangunan yang roboh itu ada apa? Harta. Hartanya siapa? Anak yatim. Di dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa engkau perbaiki dinding yang roboh itu? Itu adalah harta anak yatim. Dan Nabi Khidir berkata, wa kana abuhuma sholiha. Di dalam surat Al-Kahfi itu, buka itu. Kedua orang tua anak yatim itu, keduanya adalah orang-orang yang soleh. Kata para ulama ahli tafsir, kesolehan kedua orang tua ini menjadikan hartanya yang ada di bawah bangunan yang bahkan itu mau roboh dijaga oleh Allah. Dan itu diberikan kepada anak-anaknya. Anaknya nggak tahu menau. Anaknya nggak tahu menau. Dia mendapatkan rizki dari harta yang disimpan oleh orang tuanya. Di situ ada kalimat wa kana abuhuma sholihah, dan kedua orang tua dari anak yatim itu adalah orang-orang yang soleh. Kesolehan seseorang akan membuat rizkinya barokah. Apa yang namanya barokah? Tetap, terus menerus, berkembang, tidak berhenti. Itu yang namanya barokah. Itu yang namanya barokah. Bahkan ketaatan itu, kepada ketaatan seseorang itu, atau kebaikan seseorang, baik itu orang itu kafir sekalipun, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha ta'matan minad dunya." Kalau seorang kafir itu berbuat baik, orang kafir itu punya kebaikan enggak? Punya. Orang kafir itu punya kebaikan. Jual beli jujur, memberi orang lain, senyumnya, itu kebaikan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang kafir dia melakukan satu kebaikan, maka akan diberikan kepadanya rizki di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang dilakukan menyebabkan Allah berikan kebaikan yang lain, berikan rizki. Wa ammal mu'min, adapun seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, fa inna Allah yudakhiru hasanatahu fil akhirah wa yaqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Adapun seorang mukmin, ketika dia itu melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan berikan rizki di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir dunia saja, akhiratnya tidak. Tapi orang mukmin ketika dia berbuat baik maka akan diberikan rizki di dunia dan diberikan rizki di akhirat. Dan terkadang di dunia itu disimpan rizkinya, tapi diperbanyak di akhirat. Di dunianya disimpan. Jadi ada orang-orang mukmin itu yang ketika di dunia dia tidak mendapatkan rizki sebagaimana rizkinya orang-orang kafir. Karena disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf 96. Walau amana ahlul qura wattaqau. Walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri, mereka itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami bukakan bagi mereka barokah dari langit dan bumi. Ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu barokah. Yang kedua, yang menjadikan berkahnya rizki seseorang adalah sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkanlah keluargamu. Yang dimaksud keluarga adalah anak dan istri. Wajib untuk diperintahkan sholat. Seandainya ada anak atau istri tidak sholat, maka suami atau orang tuanya ini akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman memerintahkan wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk selalu menegakkan sholat. La nas'aluka rizqa. Kami itu Allah Subhanahu wa taala tidak minta kepada kalian rizki. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Justru kami yang memberikan rizki kepada engkau. Dan balasan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami tidak minta kepada kepadamu rizki, justru kami berizki kepadamu, kata beliau, yakni idza uqimatis shalah, apabila salat itu ditegakkan, atakar rizq, maka Allah akan memberikan kepadamu rizki. Haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak engkau sangka-sangka. Kalau engkau itu rajin sholat, kalau engkau itu menegakkan sholat, maka Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka di antara bentuk bantuan istri, keluarga kepada suami atau kepada ayah adalah dengan sholat. Anak istri yang rajin sholat akan membuat terbukanya rizki bagi ayah dan orang tua mereka, dari suami-suami mereka.
Betapa indahnya satu keluarga. Suaminya bekerja, istrinya di rumah sholat duha. Dia minta kepada Allah. Dia bantu. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Suaminya sabar mencari rizki. Istrinya salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara pintu keberkahan rizki adalah melaksanakan haji dan umrah. Ya, melaksanakan haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Tirmizi, dan Al-Tirmizi mengatakan bahwasanya hadisnya hasan sahih, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqri wadh-dhunub." Ikutilah haji dengan umrah, karena haji dan umrah itu keduanya akan menolak miskin dan akan menghapuskan dosa. Haji dan umrah itu menolak miskin dan akan menghapuskan dosa. Saya punya beberapa kenalan di Jakarta. Ada seorang ibu-ibu, dia usahanya properti. Setiap tahun itu mengumrohkan karyawannya 3, 4, 5. Terus kemudian mengumrohkan tetangga-tetangganya, janda-janda 3, 4, 5. Dan Masya Allah, sampai sekarang hartanya itu banyak. Dan dia berkata sendiri, karena beliau ini salah satu jamaah bimbingan saya tahun 2000 sekitar 2003-an, 2002-2003 ketika pembukaan awal-awal setelah Covid. Beliau jamaah bimbingan jamaah umroh saya. Kemudian dia cerita, "Pak Ustadz tahu nggak? Dulu saya itu usahanya usaha batako. Jadi beliau itu punya usaha batako, ya, memproduksi batako itu. Dan dia begitu-begitu saja. Ketika itu ada yang menyampaikan, salah seorang ustadz menyampaikan bahwasanya haji dan umroh itu menolak miskin. Maka saya bertekad untuk umroh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bukakan rizki. Akhirnya melebar ke bidang properti. Nah, sejak itu kemudian dia bilang, saya semakin yakin, maka saya ingin mengumrohkan karyawan saya, mengumrohkan